Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas materi mengenai bilangan pecahan, yaitu ada pengertian pecahan dan jenis-jenis dari pecahan. Oke, di sini yang pertama ada pengertian dari pecahan. Apa sih bilangan pecahan itu? Nah, bilangan pecahan adalah bagian dari satu keseluruhan dari suatu kuantitas tertentu. Nah, secara matematis, bilangan pecahan itu dapat disimbolkan dengan A per B. Ingat ya, A per B, di mana A ini disebut dengan pembilang, sedangkan B disebut dengan penyebut. Jadi ingat, A yang berada di atas disebut dengan pembilang, dan B yang berada di bawah disebut dengan penyebut. Oke, di sini kita ke contohnya ya. Di sini ada 3 buah pizza, ada 1, kemudian 2, dan 3. Oke. Nah, pizza yang pertama, misalkan kita membagi pizza ini menjadi 2 bagian. Yang pertama ini ke 1, kemudian yang ini kedua. Nah, 1 bagian ini itu disebut dengan pecahan, karena ini tuh adalah 1 bagian dari seluruh pizza. Oke, dan 1 bagian ini itu adalah di dalam matematisnya itu adalah 1/2, ditulis dengan 1/2, 1 bagian ini tuh. Nah, jadi kita bisa menyebutnya itu ada 1/2 ataupun setengah. Nah, selanjutnya di sini ada pizza yang kedua, di mana misalkan kita membagi pizza itu menjadi 3 bagian. Oke, yang pertama ini 1 bagian, kemudian yang kedua ini, kemudian yang ketiga di sini. Oke, jadi ini ada 3 bagian ya. Nah, 1 bagian ini disebut dengan pecahan atau bernilai 1/3. Jadi 1 bagian dari 3 bagian potong pizza tersebut. Oke. Nah, selanjutnya ada pizza yang ketiga. Nah, pizza yang ketiga misalkan kita memotongnya menjadi 4 bagian. Ini bagian yang pertama, kemudian ini yang kedua, ini yang ketiga, dan ini yang keempat. Nah, 1 bagian ini itu pecahan yang bernilai 1/4. 1 bagiannya dari 4 potongan pizza tersebut. Nah, setelah teman-teman tahu pengertian dari bilangan pecahan itu apa, nah, selanjutnya kita ke jenis-jenis bilangan pecahan. Jadi, di dalam bilangan pecahan itu ada banyak jenisnya ya. Nah, yang pertama ada pecahan itu, ada jenis bilangan pecahan sederhana, kemudian ada pecahan campuran, kemudian ada jenis pecahan desimal, dan juga ada pecahan senilai. Jadi jenis-jenisnya itu ada jenis pecahan sederhana, campuran, desimal, dan juga senilai. Nah, untuk lebih lanjutnya lagi, mari kita bahas satu persatu dari jenis-jenis bilangan pecahan ini. Oke, yang pertama di sini jenis-jenis bilangannya ada pecahan biasa. Nah, di dalam pecahan biasa juga dibagi menjadi 2, yaitu ada pecahan sejati dan juga tidak sejati. Oke, kita langsung saja ke pecahan sejati. Pecahan sejati itu yaitu bilangan pecahan yang pembilangnya lebih kecil daripada penyebutnya. Ingat, pecahan sejati pembilangnya lebih kecil daripada penyebutnya. Contohnya itu ada pecahan 1/3. 1/3 ini termasuk ke dalam pecahan sejati karena 1 pembilangnya itu lebih kecil dari 3, yaitu penyebutnya. Sehingga 1/3 ini merupakan pecahan sejati. Oke. Selanjutnya di sini ada pecahan tidak sejati. Nah, pecahan tidak sejati ini merupakan kebalikan dari pecahan sejati, yaitu di mana pecahan tidak sejati itu bilangan pecahan yang pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya.
Ingat, pecahan tidak sejati pembilangnya lebih besar dari penyebutnya. Contohnya, di sini ada bilangan pecahan 4/3. Nah, 4/3 ini, 4 kan pembilangnya ya. 4 itu lebih besar daripada 3, yaitu 3 itu penyebutnya. Sehingga 4/3 ini dikatakan atau termasuk dalam pecahan tidak sejati. Oke. Nah, di sini selanjutnya ada contoh soal. Nah, di sini tuh ada sebuah gambar segitiga ya, di mana segitiga itu ada beberapa potongan. Nah, dari gambar di samping, jika warna biru ditulis dalam bentuk pecahan adalah, nah, ingat ya, perhatikan dan hitung warna yang diminta. Yang diminta itu kan warna biru ya. Nah, maka kita hitung terlebih dahulu banyaknya potongan warna biru di dalam segitiga ini. Di sini ada yang pertama segitiga, kita hitung ya, 1, kemudian di sini 2, 3, 4. Nah, berarti ada penyelesaiannya, ada warna birunya ada 4 potong atau 4 bagian. Nah, setelah kita menghitung ada berapa bagian warna biru di dalam segitiga tersebut, kemudian kita hitung seluruh bagian dari segitiga ini, baik yang warna biru ataupun yang warna kuning. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, jadi warna biru dan kuningnya itu ada 9, sehingga bentuk pecahannya itu adalah 4/9. Jadi jawabannya itu adalah B. Oke. Nah, selanjutnya dari jenis bilangan yang kedua ada pecahan campuran. Oke. Pecahan campuran dapat diperoleh dari pecahan biasa yang tidak sejati dengan pembagian Vorovit bersisa. Nah, tadi ingat pecahan tidak sejati itu di mana pembilangnya itu lebih besar dari penyebutnya. Nah, pecahan campuran terdiri dari bilangan bulat dan bilangan pecahan biasa. Nah, dikarenakan tadi pecahan tidak sejati itu pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya, maka dapat atau terjadilah pembagian tetapi akan ada sisanya. Seperti itu. Sehingga pada pecahan campuran di sini tuh ada bilangan bulat dan ada bilangan pecahan biasa. Oke, lebih jelasnya di sini pecahan campuran itu dapat disimbolkan sebagai berikut. Nah, jadi pecahan campuran itu disimbolkan dengan C A per B. Ingat, C A per B, di mana C ini adalah bilangan bulat. Kemudian untuk A ini disebut dengan pembilang dan B ini adalah penyebut. Jadi C-nya ini adalah bilangan bulat, A per B-nya itu adalah bilangan pecahan biasa. Oke. Nah, di sini tuh ada rumus di mana misalkan kita itu ingin merubah pecahan campuran ke bilangan pecahan biasa. Teman-teman bisa menghitungnya seperti ini. Misalkan kita punya pecahan campuran ya, C A per B. Nah, untuk merubah ke bilangan pecahan biasa, kita kalikan B dikali dengan C ditambah dengan A per B, sehingga nanti akan menghasilkan bilangan pecahan biasa. Oke, di sini selanjutnya ada contoh soal ya. Jika 2/3 diubah ke dalam bentuk pecahan biasa adalah A 10/4, 9/4, C 11/4. Nah, gunakan rumus yang tadi, B kali C ditambah A per B untuk mengubah pecahan campuran ke dalam bentuk pecahan biasa. Oke, penyelesaiannya kita gunakan rumus yang tadi, kita hitung, kan kita punya pecahan campurannya itu adalah 2/3/4. Nah, B dikali C, B-nya itu kan adalah
penyebutnya ya. Penyebutnya kita tulis 4 dikali dengan C. C itu bilangan bulat. Maka 4 dikali dengan 2 ditambah dengan A. A itu adalah pembilang dari pecahannya, yaitu 3 per B. B itu adalah penyebut. Oke, sama dengan kita kalikan dalam kurung terlebih dahulu. 4 dikali dengan 2 hasilnya 8 ditambah dengan 3 per 4 sama dengan 8 ditambah dengan 3 sama dengan 11 per 4. Jadi bentuk pecahan biasanya itu adalah 11 per 4. Oke, jawabannya adalah yang C. Oke, selanjutnya jenis pecahan yang ketiga itu ada pecahan desimal. Nah, mengapa dikatakan pecahan desimal? Karena bilangan desimal itu merupakan bilangan pecahan yang penyebutnya bilangan kelipatan 10. Jadi 10, 100, 1000. Jadi kayak penyebutnya itu ada per 10, per 100, per 1000, dan seterusnya. Intinya kelipatan dari 10. Nah, penulisan dari bilangan ini menggunakan tanda koma. Contohnya di sini ada 2 per 10. Nah, 2 per 10 ini merupakan pecahan desimal, atau bisa kita meneruskannya menjadi 0,2. Nah, 0,2 ini merupakan bilangan desimalnya. Oke, selanjutnya di sini ada 12 per 100, berarti ini tuh merupakan bilangan desimalnya. Nah, sama dengan 0,12. Nah, 0,12 ini merupakan bilangan desimalnya. Kemudian ada 1234 per 1000 atau jadi 1,234. Nah, 0,2, 0,12, 1,234 itu merupakan bilangan desimal. Nah, untuk pecahan desimalnya itu ada 2 per 10, 12 per 100, 1234 per 1000. Itu merupakan pecahan desimalnya. Nah, di sini ada contoh soal. Perhatikan gambar di samping. Jika warna kuning ditulis dalam pecahan desimal adalah, di sini ada gambar ya. Ada yang berwarna kuning, ada yang berwarna coklat. Nah, ketika kita akan merubah ke dalam pecahan desimal, tentu kita harus merubahnya ke pecahan biasa terlebih dahulu, oke? Kita hitung terlebih dahulu bagian dari warna kuning ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, jadi warna kuningnya itu ada 8, dan selanjutnya kita akan menghitung seluruh bagian dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 persegi 6. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, jadi ada 10 bagian ya. Ada yang warna kuning dan warna coklatnya itu ada 10 bagian. Sehingga bentuk pecahannya itu ada 8 per 10. Nah, karena penyebutnya sudah 10, maka sudah saja pecahan desimalnya itu ada 8 per 10. Tetapi jika misalkan penyebutnya itu ada 5, nah berarti 5 itu harus dikali dengan 2 dulu agar nanti penyebutnya itu menjadi 10. Nah, tetapi jika penyebutnya itu misalkan dikalikan dengan 2, maka pembilangnya juga dikalikan dengan 2. Sehingga hasilnya itu akan per 10 dan pembilangnya juga akan berubah sesuai dengan perkalian yang tadi. Oke, nah jadi untuk contoh yang ini tuh jawabannya adalah 8 per 10. Jawabannya adalah yang C. Nah, selanjutnya di sini jenis yang keempat ya, ada pecahan senilai. Oke, pecahan senilai merupakan 2 atau lebih bilangan pecahan yang memiliki perbandingan yang sama antara pembilang dan penyebutnya. Jadi baik antara pembilang maupun penyebut, perbandingannya itu sama. Nah, contohnya di sini ada persegi ya. Di sini ada persegi yang dimana sebagian berwarna abu, sebagian berwarna putih. Nah, bagian abu dari persegi ini tuh ada 1 per 2 senilai dengan persegi yang satunya lagi. Nah, persegi yang satunya lagi itu ada
1, 2, 3, 4. Ada 4 bagian yang dimana 2 bagiannya ini tuh berwarna abu dan 2 bagian lainnya itu berwarna putih. Sehingga warna abunya itu ada 2/4 bagian. Nah, mengapa dikatakan 1/2 itu senilai dengan 2/4? Karena teman-teman bisa dilihat pada gambarnya ya, di sini sebagian dari perseginya itu berwarna abu, dan sama halnya dengan persegi yang ini juga sebagiannya itu berwarna abu. Nah, jadi persegi di sini itu senilai gitu. Atau secara matematisnya itu karena 2/4 jika disederhanakan akan bernilai 1/2. Nah, 2/2 dibagi dengan 2 itu kan hasilnya adalah 1. Kemudian 4 dibagi dengan 2 hasilnya adalah 2. Maka nilainya itu adalah 1/2. Jadi nilai sederhana dari 2/4 itu ada 1/2. Jadi 1/2 itu senilai dengan 2/4. Jadi ingat ya, selain dengan kita melihat dari gambarnya, teman-teman bisa dengan cara menyederhanakannya. Apakah nilainya itu akan sama dengan nilai sederhana yang paling sederhananya itu. Oke. Nah, di sini ada contoh soal, mungkin contoh permasalahan ya. Nah, di sini ada sama halnya kayak tadi nih, ada persegi yang 1/2, kemudian ada persegi 2/4, dan ada persegi yang bagian abunya itu ada 4/8. Nah, jika dilihat dari gambarnya, menurut teman-teman, apakah nilai dari bagian persegi 1, 2, 3 ini senilai? Nah, jika kita lihat dari gambarnya, mungkin senilai ya, karena meskipun ini persegi yang ketiga di sini itu warna abunya berada di atas gitu ya, bukan di samping, tetapi warna abunya itu sebagian dari persegi ini gitu ya, sama halnya dengan yang persegi yang pertama, yang kedua warna abunya itu sebagian. Oke. Nah, secara sistematisnya atau secara matematisnya gitu, tadi kan sudah ya kalau ini tuh senilai, persegi yang pertama dengan persegi yang kedua itu senilai, ada 1/2 dan 2/4-nya juga senilai jika disederhanakan menjadi 1/2. Nah, untuk yang ini yang persegi yang ketiga ada 4/8. Coba kita sederhanakan. 8 bisa tidak dibagi dengan 4? Bisa ya? Oke, kita 4 dibagi. Oke, kita bagi. 4 dibagi dengan 4. Nah, dan 8 juga dibagi dengan 4, oke? Nah, hasilnya sama dengan 4 dibagi dengan 4 hasilnya adalah 1/8 dibagi dengan 4 hasilnya adalah 2. Nah, sehingga untuk persegi yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga itu senilai karena ini ada 1/2 dan ini juga jika disederhanakan hasilnya itu adalah 1/2. Jadi senilai ya. Senilai baik persegi yang pertama dan yang kedua itu senilai karena jika disederhanakan hasilnya itu adalah 1/2. Oke. Nah, selanjutnya di sini ada latihan soal. Perhatikan gambar di samping. Di sini ada sebuah gambar pizza ya. Nah, berapa bagian lagi pizza yang tersisa? Di sini ada beberapa bagian pizza yang masih ada dan beberapa yang sudah habis, mungkin sudah habis termakan. Nah, teman-teman di sini disuruh untuk menuliskan bagian pizza yang masih tersisa. Ada A 5/8, B 4/8, dan C 8/5. Oke. Nah, mungkin dicukupkan sekian mengenai materi pengertian dan juga jenis-jenis dari pecahan. Nah, mohon maaf bila ada kesalahan ataupun kekurangan dalam penyampaian materi. Saya cukupkan sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.